Oke, kita review ya. Nah, ini dulu. Yang soal pertama ini ada 20 soal. Kita bahas soal yang pertama. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat terkait form dalam MS Access kecuali, nah menurut kalian yang mana nih? Ini pilihan berganda kan? Menurut kalian jawaban yang benar ini yang mana? Form menyediakan sebuah antarmuka berbasis sistem dalam sebuah aplikasi database. Itu benar nggak? Yang kita sampingkan sekalian sama materinya. Ini berarti materi mengenai form dalam MS Access ya. Kalau form itu dia ada di week 12 ya kan. Nah, kita cari yang form. Oke, ini di form. Oke. Nah, di sini kan ada 4 pilihan nih. Di sini ada 4 pilihan, tapi yang dimintanya yang kecuali, berarti yang tidak termasuk kan. Nah, di materi ada 4 juga. Nah, kita carilah yang mana yang jawabannya paling tepat. Oke. Nah, kita bahas dulu dari yang A. Katanya form menyediakan sebuah antarmuka berbasis sistem dalam sebuah aplikasi database. Ini menurut kalian benar nggak dari keempat ini? Ada nggak disebutkan? Ada, Kak. Di mana? Yang terakhir, Kak. Yang keempat. Terakhir ini ya? Ya, Kak. Form provide a user-oriented interface to the data in database application. Oke. Itu tadi, siapa yang ngomong tadi? Saya Kak Elisa, Kak. Oke. Nah, tadi kata Elisa yang A itu benar. Itu yang poin 4. Oke. Kita tahan dulu ya, kita hold. Nah, yang B, form menyediakan cara yang mudah untuk memasukkan dan menampilkan data dalam sebuah tabel. Itu ada nggak disebutkan dari sini? Ada, Kak. Ada, Kak. Yang mana nih? Yang pertama, Kak. Yang poin 1, Kak. Oke, yang poin 1 ya. Form provide an easy way to enter and view data in a table. Oke. B disebutkan. Oke, kita hold. Sekarang yang C. Form didesain untuk memudahkan proses input data. Itu ada nggak disebutkan? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya, Kak. Oke. Yang lain punya pendapat yang sama kan? Ada yang berbeda pendapatnya? Oke, nggak ada ya. Oke, berarti C nggak ada. Ini kemungkinan jawabannya C. Kita hold lagi. Yang D sekarang. Form merupakan cara yang paling umum yang digunakan untuk input data dibandingkan input menggunakan tabel. Itu ada nggak? Ada, Kak. Ketiga. Yang ketiga. Oke. Nah, apakah dia benar? Yang C? Ada jawaban yang lain? Oke, jawabannya itu sebenarnya yang A. Yang A yang nggak ada. Nah, kita bahas ya. Kalau ya misalnya dari yang D, form merupakan cara yang paling umum yang digunakan untuk input data dibandingkan input menggunakan tabel. Oke, itu benar ya. Ini kan artinya form adalah cara yang paling umum yang digunakan orang untuk menginput data daripada menginput menggunakan tabel. Sama kan? Ini berarti ada disebutkan. Nah, kalau yang C, form didesain untuk memudahkan proses input data. Itu ada disebutkan nih di sini nih. Form didesain untuk memudahkan dalam memasukkan data kan, dalam proses memasukkan data. Memasukkan data itu apa? Input data kan?
Berarti dia disebutkan nih, form didesain untuk memudahkan dalam proses memasukkan data atau dalam proses input data. Setuju nggak? Ada punya pendapat lain? Sama nggak itu? Di sini kan form are designed to ease the data entry process. Form didesain untuk memudahkan proses input data. Input data itu Sama, kan, Kak. kenapa? Sama, Kak. Sama kan? Iya, Kak. Nah, berarti yang C ini ada disebutkan di sini. Nah, yang B sekarang. Form menyediakan cara yang mudah untuk memasukkan dan menampilkan data dalam sebuah tabel. Itu juga menunjukkan yang poin kedua. Tuh, sorry. Yang pertama nih. Menyediakan cara yang mudah untuk memasukkan, to enter, dan menampilkan data dalam sebuah tabel. Itu yang B kan. Nah, yang A ini, tadi kan bilangnya yang poin keempat kan. Di sini dibilangnya form menyediakan sebuah antarmuka berbasis sistem dalam sebuah aplikasi database. Sedangkan di sini disebutkan form menyediakan user antarmuka berbasis sistem, ada nggak di sini? Nggak kan? Di sini cuma antarmuka ke datanya, to the data, user oriented interface to the data. Dia nggak menyebutkan bahwa antarmukanya itu berbasis sistem atau berbasis apa. Dia menyebutkan bahwa interface-nya itu to the data, ke datanya di dalam aplikasi database. Nah, itu dia. Kuncinya itu di sini. Jadi di sini sebutkan antarmuka berbasis sistem, padahal harusnya user oriented interface-nya itu ke datanya. Antarmukanya itu ke data, bukan berbasis sistem. Oke. Sampai sini ada yang ingin memberikan pendapat? Setuju semua? Ya, ada Kak. Setuju Kak. Setuju, Oke. Kak. Nih nomor 1. Berarti kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2, left outer join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai Cartesian product. Itu true atau false? False, Kak. False? Kenapa? Harusnya apa nih? Kalau nggak salah itu inner join. Inner join. Cross step Kak. Nah, itu kan Cartesian product. Yang Cartesian product itu join yang mana nih? Itu kan ada simple join, ada cross join, ada outer join, ada left outer, ada right outer, ada full outer. Yang Cartesian product itu harusnya apa? Ya, di sini itu harusnya cross join. Ini di sini kan dibilang. Cross join adalah join yang menggabungkan, menghimpunkan, mengkombinasikan dua tabel atau juga biasanya dikenal sebagai Cartesian product. Nih, di bold nih, Cartesian product. Jadi cross join itu bisa disebut juga sebagai Cartesian product. Jadi ini salah. Di sini dibilangnya left outer join, padahal harusnya cross join. Maka di sini jawabannya false. Oke. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita next lagi. Soal yang nomor 3. Berikut ini merupakan cara untuk membuat query dalam MS Access kecuali menurut kalian yang mana nih? Apakah query wizard, query cross tab, SQL, atau query design view? Ada berapa cara untuk membuat query dalam MS Access? Izin Kak, Ya, jawabannya query cross tab. query cross tab. Kenapa?
Karena untuk membuat query itu ada 3 cara, Kak. Query wizard, query design view, sama SQL, Kak. Iya. Jadi ada 3 cara ya untuk membuat query di MS Access, query wizard, SQL, sama query design view. Sedangkan query cross tab ini itu merupakan bagian dari query-nya, bagian dari query wizard atau query design view-nya. Bukan cara membuatnya, tapi tipenya. Itu ada di mana ya? Ini query. Nah, ini dia. Ada 3 cara untuk membuat query di Access. Query Wizard, Query Design View, dan SQL. Nah, di sini Query Wizard. Query Wizard itu ada beberapa tipe. Ini Query Wizard itu ada tipenya Simple Query, Cross-Tab Query, Find Duplicates, dan Find Unmatched. Jadi query cross-tab itu merupakan bagian dari Query Wizard, tapi bukan cara untuk membuat query dalam MS Access. Oke? Kita lanjut. Oke, nomor 4. Dalam report, group, atau totals, sebuah nilai subtotal untuk setiap kategori digunakan dalam header atau footer report. Itu true atau false? True, Kak. True. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang jawab false? Atau true semua? Ada yang jawab false? Saya tidak, Kak. Oke, berarti true semua ya. Kita lihat ya. Kita cek. Ini dalam report group totals. Berarti dia dalam materi report. Kita lihat materi report ini. Oke. Tipe-tipe report itu ada single column, group total, label, summary, dan tabular. Nah, kita fokusnya ke grup atau total. Ini dia. Nah, di sini ada 3 nih penjelasannya. Data yang dikumpulkan itu ditampilkan dalam 1 atau sampai 4 kolom. Kemudian di sini subtotal, nilai subtotal untuk setiap kategori dalam grup dibuat dalam grup footer atau header. Kemudian di sini nilai total dari seluruh data dalam report, nilai total dalam seluruh data itu ditampilkan dalam footer atau header report. Nah, di sini dibilang nilai subtotal untuk setiap kategori, berarti yang ini kan, yang subtotal nih, digunakan dalam header atau footer report. Nah, di sini dibilang kalau di materi, subtotal value itu ditampilkan dalam grup footer atau header, bukan header atau footer report. Dia ke dalam grup, bukan ke reportnya. Sedangkan yang di reportnya itu adalah total value-nya, nilai totalnya. Jadi nilai total yang ditampilkan di footer atau header reportnya, sedangkan subtotal itu ditampilkan dalam footer atau header group. Berarti ini harusnya false. Tuh. Paham? Paham, Kak. Semua paham ya? Kita next. Oke, ini database kita besar. Oke. Berikut ini merupakan sintaks SQL yang tepat untuk menampilkan film dengan rating terendah adalah, nah, dia mintanya kan sintaks SQL yang menampilkan film dengan rating terendah. Berarti kita menggunakan tabel apa aja nih? Mau menampilkan nama filmnya, kemudian mau menampilkan ratingnya. Movie dan rating, Kak. Movie dan rating. Nah, itu kan udah
ada relasinya kan langsung dari movie ke rating itu relasinya one to many. Berarti nanti akan ada sintaks SQL menggunakan join, ya kan? Menggunakan join atau subquery. Nah, kan? Nah, di sini ada pilihannya. Di sini kalau kita lihat empat pilihan itu sama-sama melakukan select movie title, ref stars, ya kan? Movie titles itu dari movie, ref stars itu dari ratingnya. Tuh, kemudian from-nya juga sama, from movie dan rating, ya kan? Nah, berarti kita melihat yang subquery-nya di sini. Nah, di sini dibilangnya where ref stars itu sama dengan select average ref stars from rating R. Nah, kalau misalnya kita lihat relasi mereka, movie dengan rating ini, atribut mana yang memiliki relasi, yang menunjukkan relasi antar kedua tabel ini? Antara movie dengan rating, atribut mana yang menunjukkan relasinya? Move ID, Kak. Ya, move ID ya. Yang menunjukkan relasi itu kan akan ada foreign key kan. Nah, di movie ini primary key-nya si move ID. Di rating ada nggak primary key-nya? Di sini nggak ada kan? Berarti nanti foreign key-nya itu ada di rating. Jadi kita mencari di rating ini ada nggak primary key si movie. Nah, primary key si movie, move ID, berarti di rating ada move ID. Berarti inilah yang atribut yang menunjukkan relasi antar keduanya. Berarti kita lihat nanti berarti nanti dalam kondisi where-nya itu harus kita buat move ID itu sama dengan move ID di rating. Nah, di sini dia. Berarti udah ada kan nih R move ID sama dengan move ID. Nah, ini sudah disediakan oleh keempat pilihannya. Nah, berarti kita tinggal mencari bagaimana mendapatkan rating terendahnya. Kalau misalnya mau mendapatkan rating terendah, kita menggunakan fungsi apa? Min, Kak. Min kan? Nah, berarti kita tinggal cari aja. Di sini select average, rata-rata. Berarti ini udah jelas salah kan? Kemudian yang ini, select max. Itu juga salah, karena kita mau mencari yang min. Nah, di sini ada min nih, 2. Yang membedakan itu di sini yang dicari minnya itu adalah si ref ID-nya, sedangkan di sini ref stars-nya. Nah, kita lihat lagi. Dia minta rating terendah. Kalau misalnya kita mau melihat rating, apakah kita menghitungnya dari ref ID-nya atau ref stars-nya? Dari ref start, Kak. Dari ref stars ya. Berarti jawabannya D. Karena di sini min-nya itu ref ID, sedangkan di sini ref stars. Yang lainnya udah pas kan? Tinggal mencari yang select min ref stars. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. SQL lagi. Sintaks query untuk menampilkan direktor dengan jumlah film yang pernah dibuat dengan menampilkan informasi nama direktor dan jumlah filmnya yang tepat. Oke. Jadi yang mau ditampilkan itu adalah nama direkturnya dan jumlah filmnya. Kalau misalnya mau menghitung jumlah, dia menggunakan fungsi apa? Gunakan count, Kak. Menggunakan count ya. Kenapa nggak sum? Kenapa, Kak? Kenapa nggak sum? Kenapa menggunakan count? Ya, menurut saya karena ya memang dihitung jumlah filmnya, Kak. Salah satu dia per jumlah begitu, Kak.
kalau kita menggunakan SAM, ya susah juga bilangnya, Kak. Oke. Kalau iya benar menggunakan count-nya. Nah, kalau misalnya menggunakan sum itu biasanya lebih berfokus ke numerik. Kalau misalnya dia datanya berupa angka. Nah, dia kan minta jumlah film. Kalau misalnya kita mau melihat jumlah film kan dari nama filmnya. Nama film itu kan berupa kata, hurufnya kan. Nah, berarti nggak bisa kita sum. Sum itu total, makanya kita count. Jadi dia lebih tepat menggunakan count. Nah, di sini kan udah dibikin sini sum, min, max, kemudian ini count. Udah gampang. Berarti ini jawabannya. Kalau misalnya kalian mau mencari lagi, di sini kan dia mintanya direktor dan jumlah filmnya. Dari tabel ini kita menggunakan tabel apa aja untuk menampilkan informasinya. Direktor dan movie, Kak. Direktor dan movie. Nah, kalau direktor dan movie berarti relasinya nggak bisa langsung kan, harus ke movie direction dulu. Dari direktor, movie direction, baru ke movie. Gitu kan? Iya, Kak. Oke. Maka dia akan ada 2 join. Jadi nanti dia di-join dulu ke movie direction-nya, kemudian di-join lagi ke movie-nya. Nah, terus kita carilah atribut mana yang membuat mereka berelasi, yang menandakan relasi mereka. Di sini direktor ini primary key-nya kan dir ID. Berarti kita cari aja di movie direction. Ada nggak atribut dir ID? Sini ada, berarti ini nanti bagian on-nya. Jadi direktor join movie direction on direktor dir ID sama dengan movie direction dir ID. Sama juga dengan movie-nya. Di sini movie-nya primary key itu move ID. Nah, kita cari di move direction itu ada move ID. Berarti nanti join movie di mana movie ID-nya ini, move ID itu sama dengan move ID di movie direction. Itu yang ini. Oke. Nah, berarti dia jawabannya D. Karena udah jelas kan ini udah benar. Terus yang kita minta itu count. Count aja. Di count movie title-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya ada ya. Kita lanjut. Ini SQL lagi. Buatlah sebuah query SQL untuk menampilkan daftar film dilengkapi dengan informasi tahun serta genre film. Diurutkan berdasarkan judul film. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan daftar film, kemudian informasi tahun serta genrenya, itu menggunakan tabel apa aja? Itu menggunakan tabel apa aja nih? Untuk menampilkan informasi daftar film, terus informasi tahunnya, kemudian genre filmnya. Pastinya tabel movie kan, untuk menampilkan daftar filmnya. Kemudian tahunnya itu ada juga di movie. Ini ada move year. Nah, kemudian genre film. Genre itu ada di sini, genres. Berarti dia akan menggabungkan tabel movie, kemudian tabel movie genres, kemudian tabel movie genre. Ya kan? Kemudian nanti dia ada 2 join. Jadi dia di join dulu movie ke movie genre-nya, kemudian di join lagi dengan tabel genre. Nah, dimintanya itu daftar film, berarti judul filmnya, kemudian informasi tahunnya itu move year,
movier, kemudian genre film. Genre film itu adalah gen title-nya, judulnya. Nah, itu di select, move title, move year, sama gen title-nya itu. Diambil dari tabel movie, baru di join-nya. Di join, movie genre, itu movie genre, di join dengan movie genre, di mana move ID si movie ini, itu sama dengan move ID di movie genre. Kemudian di join lagi dengan genres ini, di mana gen ID di genres itu sama dengan gen ID di movie genres. Kan nih ya. Nah, sekarang dia minta diurutkan. Dia mintanya diurutkan berdasarkan judul film. Nah, di sini ada dibikin. Kalau yang ini kan udah jelas salah kan karena dia nggak ada melakukan pengurutan. Nah, ini dia udah benar nih, select sama join-joinnya. Ini udah bener juga kan, select sama join-joinnya. Ini juga udah benar. Nah, berarti kita tinggal memastikan bahwa dia diurutkan berdasarkan judul film. Nah, kalau misalnya yang yang A, itu diorder dengan move title dan move year. Sedangkan yang diminta hanya judul film. Berarti ini salah kan? Karena dia ada diurutkan berdasarkan move year lagi. Berarti ini salah. Kita lanjut ke B. Di sini order by-nya itu move year. Ini juga salah. Karena yang diminta itu judul film. Berarti tinggal yang D. Yang D diorder by move title. Berarti udah pas ya. Move title dengan judul film. Ya kan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Kita lanjut. Nomor 8. Berikut ini merupakan perbedaan tipe kontrol pada form and success, yaitu bound control dan unbound control. Kecuali. Nah, menurut kalian ini gimana nih? Yang mana yang benar? Yang mana nih yang benar menurut kalian? Oke, kita lihat. Di sini dibilangnya kan merupakan perbedaan tipe kontrol pada form MS Access. Berarti kita cari di materi form MS Access. Oke, ini form. Oke. Dia mintanya yang tipe kontrol. Nah, ini dia. Tipe kontrol itu ada bound control dan unbound control. Dan di sini ada 3 perbedaannya. Nah, yang pertama, bound control terhubung kepada sebuah kolom dalam tabel atau query, sedangkan unbound control tidak terhubung dengan sebuah kolom dalam tabel atau query. Itu benar atau salah? Katanya bound control terhubung kepada sebuah kolom dalam tabel atau query. Itu ada nggak disebutkan di sini? Ada kok. Ada. Itu Di yang poin berapa? pertama. Poin yang pertama ya? Ya. Oke. Bound adalah bound control itu terhubung ke kolom dalam tabel atau query. Oke, benar ya. Kemudian dibilangnya unbound control itu tidak terhubung dengan sebuah kolom dalam tabel atau query. Ada nggak disebutkan di sini? Ada Kak. Tidak. Di poin pertama juga. Oh, ada ya. Oke.
Unbound control itu tidak terhubung ke kolom dalam tabel atau query. Oke, berarti ini benar ya, yang A. Oke, kita lanjut ke yang B. Bound control digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, garis, atau persegi. Ada nggak disebutkan di sini? Enggak, Kak. Itu Nggak unbound. ada, Kak. Ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Harusnya apa nih? Yang menampilkan informasi, gambar, garis, Unbound. atau Yang Unbound. unbound, Kak. unbound ya? Poin ke berapa itu? Poin kedua, Kak. Kedua, Kak. Yang kedua ya. Nah, di sini kan disebutkan nih, unbound itu digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, garis, atau persegi. Berarti yang B ini salah, ya kan? Oke. Berarti jawabannya B, karena dia minta yang kecuali. Ini kan merupakan perbedaan kecuali. Yang B yang salah. Nah, kita lanjut ke C. Sebuah label yang menampilkan judul dari sebuah form merupakan salah satu unbound control. Itu benar nggak? Ada nggak disebutkan? Ada, Kak. Yang kedua. Katanya unbound control itu Yang ketiga, bisa Kak. berupa label yang menampilkan judul dari sebuah form. Ada nggak disebutkan? Di poin Yang berapa nih? ketiga, Kak. Yang ketiga ya. Ini kan disebutkan contohnya itu adalah label yang menampilkan judul dari sebuah form. Atau dia disebut unbound control. Berarti ini benar ya. Nah, yang D. Bound control digunakan untuk menampilkan nilai dari sebuah kolom dalam database. Ada nggak disebutkan di bound control? Ada, Kak. Di poin berapa? Yang poin kedua, Kak. Poin kedua ya. Katanya di sini bound control itu digunakan untuk menampilkan nilai yang didapat dari sebuah kolom dalam database. Pas ya. Berarti jawabannya tadi adalah B, karena seharusnya yang menampilkan informasi gambar garis atau persegi itu adalah si unbound. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Update anomalies yaitu kondisi di mana tabel memiliki data yang redundan dan akan mengalami beberapa permasalahan berikut ini, kecuali update anomalies akan mengalami permasalahan apa aja? Deletion, modification, sama insertion. Deletion, kemudian Modification dan insertion, Kak. insertion. Creation enggak? Enggak. Enggak ya. Ini ada juga kok disebutkan di bagian normalization. Iya kan? Normalisasi kan? Ya, Kak. Nah, ya. Update anomalies itu di mana di dalam tabel itu ada data yang redundan dan dia ada beberapa permasalahan, itu insertion, deletion, dan modification. Kenapa creation tidak masuk? Ada yang tahu nggak kenapa creation itu nggak masuk? Nah, di sini kan update anomalies. Ketika kita melakukan update, insertion itu ketika kita memasukkan data itu kan kita melakukan perubahan di dalam data, di dalam tabel. Kita mengubah baris datanya yang harusnya ada 4 data, kita tambahkan nih jadi 5 data. Berubah nih struktur dari si tabelnya, ya kan? Kalau deletion itu kita menghapus, misalnya mau menghapus kolom atau menghapus baris datanya.
itu juga melakukan perubahan di tabelnya, ya kan? Kalau modification ya jelas, modification, mengubah nilai atribut dari sebuah tabelnya. Itu sama dengan melakukan update. Kalau creation itu kan kita membuat sesuatu yang baru. Kita nggak mengubah sesuatu yang ada, tapi kita membuat sesuatu yang baru. Makanya dia tidak termasuk dari update anomalis. Makanya creation ini bukan merupakan permasalahan dari si update anomalis. Sampai situ paham? Paham, Kak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 10. Sebuah query find duplicates menempatkan dan menampilkan data dalam sebuah tabel yang tidak memiliki kecocokan dalam sebuah tabel yang berhubungan. Itu true atau false? Find duplicate. Katanya dia menampilkan data yang tidak memiliki kecocokan. Itu true atau false? Yuk, ada yang tahu? Itu true atau false? Duplicate. Itu katanya tidak memiliki kecocokan. True atau false? False, Kak. False. Nah, kalau false harusnya apa nih? Yang menampilkan data yang tidak memiliki kecocokan harusnya apa? Menampilkan value yang sama, Kak. Nah, kalau misalnya duplicates itu kan data yang redundant yang ada dua, yang lebih dari satu. Data yang sama yang ada lebih dari satu. Sedangkan dia bilangnya di sini tidak memiliki kecocokan. Namanya aja udah duplicates, data yang sama. Masa dia menampilkan yang tidak memiliki kecocokan? Itu bisa kita lihat di bagian query nih. Query. Nah, ini dia, find duplicates. Nah, find duplicates itu dibilangnya itu menampilkan data yang memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang menampilkan data yang tidak memiliki kecocokan itu adalah find unmatched. Itu menampilkan data dari satu tabel yang tidak memiliki kecocokan dalam tabel yang berhubungan. Makanya dia false. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ke nomor 11. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait tabular report. Kecuali kita lihat berarti dia mengenai materi report. Report bagian yang tabularnya. Kita cari yang tipe tabular. Nah, ini dia. Di sini ada 3 nih. 3 pernyataan nih mengenai tabular report. Oke, kita bahas yang A. Field atau kolom yang ditampilkan secara vertikal dalam sebuah kolom. Itu benar nggak mengenai tabular report? Benar nggak? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Enggak benar, Kak. Benar apa enggak nih? Enggak, Kak. Enggak benar, Kak.
Nggak benar ya? Oke. Kita bikin nggak benar. Berarti kemungkinan jawabannya A. Oke, kita bahas B. Data yang ditampilkan per record. Ada nggak disebutkan di sini? Ada Kak. Ada Kak. Poin kedua Kak. Poin kedua ya, data yang ditampilkan itu per record. Kemudian yang C, digunakan secara umum untuk menampilkan perbandingan data. Ada nggak? Ada Nggak Kak. disebutkan. Poin ketiga Kak. Poin ketiga ya, digunakan secara umum untuk menampilkan data untuk perbandingan. Yang digunakan untuk menampilkan perbandingan. Oke. Yang D, data yang ditampilkan dalam tampilan tabel. Ada nggak disebutkan di sini? Ada Kak. Poin pertama Kak. Ada ya, yang poin pertama. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, karena dia mintanya yang kecuali. Semuanya ini, yang B, C, D ini benar, kecuali yang A. Oke, jawaban yang A. Kita lanjut ke nomor 12. Oke, query lagi. Query yang tepat untuk menampilkan nama aktor yang pernah berperan dalam 2 atau lebih film. Nah, untuk menampilkan nama aktor dengan jumlah filmnya, kita bisa menggunakan tabel apa aja nih? Menurut kalian kita menggunakan tabel apa aja? Aktor, Kak. Tabel aktor. Kemudian tabel apa, Dek? Selain tabel aktor, kita menampilkan tabel apa lagi? Untuk menampilkan jumlah filmnya. Movie, Kak. Kenapa? Movie, Kak. Nggak tahu sih, Kak. Kan dia cuma minta kan yang mau ditampilkan itu hanya nama aktor, sedangkan di bagian sini kan untuk filmnya itu dia mau menghitung jumlah perannya aja dalam movie. Nah, yang kita gunakan itu cukup yang aktor sama movie cast. Karena movie ini dia hanya menunjukkan data filmnya aja, kayak judul filmnya, tahun launchingnya gitu kan. Sedangkan dia kan mau mendapatkan perannya aja, ada berapa kali dia berperan. Nah di sini kan si aktornya itu berhubungan ke movie, terus di movie cast ini juga udah ada perannya. Makanya dia hanya ke movie cast saja, nggak perlu sampai ke movie-nya. Kecuali kalau dia mau menampilkan data filmnya juga, baru dia melakukan relasinya ke movie-nya. Berarti nanti kita melakukan join-nya itu dari tabel aktor dengan tabel movie cast. Nah, yang ditampilkan itu kan nama aktor. Nama aktor itu di sini ada F name dan L name. First name dan last name-nya. Nah, kita urutkan lah. Berarti di select first name, X first name, kemudian X L name, last name. Dari tabel aktor. Nah, itu untuk select-nya. Nah, ini juga sama. Kemudian ini sama. Nah, ini juga sama. Oke, berarti kita lanjut nih. Di mana berarti selanjutnya harus kita hitung jumlah perannya itu, peran si aktornya dalam suatu film. Oke. Di sini di mana, nah kalau misalnya tabelnya ini mau di-join, mau digabungkan, berarti harus kita cari nih atribut yang berelasi. Di sini si aktor itu memiliki primary key XID. Berarti foreign key-nya itu akan ada di movie cast. Movie cast-nya itu foreign key-nya adalah si XID. Itulah yang membuat mereka berelasi, menunjukkan relasi mereka. Berarti kondisinya itu kita gunakan adalah si atribut XID-nya, di mana si XID-nya itu harus ada di dalam
datanya si movie cast. So, where ID, where ID, where ID. Oke, ini sama semua ya, where ID. Berarti selanjutnya kita cari bagaimana kita mau mendapatkan data jumlah film yang diperankan oleh si aktornya. Berarti harus kita hitung juga, kita select lah si ID-nya. Kan? Kita select ID dari tabel movie cast, kemudian kita hitung bagaimana cara menghitung jumlah filmnya. Kalau menghitung jumlah filmnya itu, kan kita mintanya kan nih 2 atau lebih film. Berarti harus kita hitung dulu nih jumlah filmnya itu. Nah, kalau mau menghitung jumlah film, kita menggunakan fungsi apa? Menurut kalian kalau mau menghitung jumlah film, kita menggunakan fungsi apa? Kita menggunakan fungsi count ya, untuk menghitungnya. Nah, yang di bagian A ini kan, dia nggak ada melakukan perhitungan kan, perhitungan filmnya itu. Berarti si A ini salah. Kemudian di sini, dia melakukan perhitungan, udah menggunakan count juga. Oke, berarti ini bisa kita hold. Kemudian yang ini juga melakukan perhitungan menggunakan count, ini juga. Nah, berarti yang kita cari itu, dia butuhnya berapa peran, berapa film. Nah, dia mintanya kan ini dalam 2 atau lebih film. 2 atau lebih. Berarti 2 juga termasuk. Iya kan? Kalau 2 atau lebih, 2 termasuk nggak? Iya, Kak. Ya, termasuk ya. Nah, kita lihat yang B. Di sini dia sama dengan 2. Emang dia di sini sebutkan 2. Benar, masuk ke 2. Cuma kan dia minta yang lebih juga. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya. Berarti ini salah kan? Karena dia membatasi hanya sebanyak 2. Nah, yang C. Yang C katanya lebih besar dari 1. Itu benar nggak? Benar, Kak. Benar ya. Oke, kita hold. Yang D. Katanya hitungnya itu lebih besar dari 2. Itu benar nggak? Salah, Kak. Benar, Kak. Salah ya. Karena kan harusnya 2 itu termasuk. Ya kan? Berarti jawabannya adalah C. Karena lebih besar dari 1, berarti 1 tidak termasuk, 2 masuk. 2, 3, dan seterusnya. Gitu kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 13. Itu masih SQL juga. Itu katanya syntax query yang menampilkan aktor yang berperan dalam film Annie Hall dengan menampilkan nama lengkap aktor dan perannya. Ini menggunakan tabel apa aja? Menurut kalian menggunakan tabel apa aja nih? Aktor, Kak. Ya? Sama movie. Tentunya tabel aktor kan, karena dia mau menampilkan nama lengkap aktor. Oke, aktor. Kemudian dia minta ada perannya. Peran itu kita ambil dari atribut si role. Berarti kita gunakan movie cast. Dan dia masih berhubungan ya, masih berelasi. Nah, selanjutnya dia di sini kan dia mintanya aktor yang berperan dalam film Annie Hall. Annie Hall itu kan judul film. Berarti kita harus mendapatkan tabel yang menyimpan judul film. Nah, judul film itu disimpan dari tabel movie di move title ini. Berarti yang kita join, yang kita gabungkan itu ada 3 tabel. Tabel aktor, tabel movie cast, dan tabel movie. Nah, yang ketiganya sudah berelasi kan. Aktor berelasi dengan movie cast berelasi dengan movie. Berarti nanti akan dijoin aktor, movie cast, dan movie.
itu kita perhatikan di sini select-nya udah pas ya. Nama lengkap aktornya berarti first name-nya, last name-nya, dan role dan perannya. Dari tabel si aktor. Kemudian kita join, pertama kita join ke movie cast. Nah, movie cast ini atribut yang menunjukkan relasi mereka dengan aktor apa? Atribut mana? Atribut XID ya. Ya enggak? Atribut XID enggak? Iya, Kak. Nah, ya. Di sini di aktor itu ada primary key XID, di movie cast ada foreign key XID. Berarti kita join dengan on-nya itu di mana XID si aktor itu sama dengan XID si movie cast. Nah, di sini dibikin move ID. Padahal di tabel aktor ini kan nggak ada atribut move ID. Berarti yang A ini salah. Kita lanjut ke B. Di sini A dari tabel aktor itu diambil dari atribut aktor. Sedangkan di tabel aktor itu nggak ada atribut aktor. Berarti yang B juga salah. Kemudian yang C. Di sini tabel aktor itu adalah XID. Ada ya XID dan itu benar. Kita milihnya itu atribut yang berelasi. Tapi di sini dibikin dari movie cast-nya itu dia menyamakan dengan move ID. Memang di movie cast itu ada atribut move ID, tapi dia tidak menunjukkan relasi dengan si aktornya. Jadi harusnya si move cast itu dengan XID. Jadi join movie cast di mana XID si aktor itu sama dengan movie cast si XID. Berarti ini si C itu salah. Nah, yang D di join movie cast di mana XID si aktor itu sama dengan XID-nya si movie cast. Nah, berarti ini kan benar kan? Benar gak? Benar gak? Ada yang punya pendapat lain? Saya sama, Kak. Oke, sama ya. Berarti jawabannya D. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, selanjutnya itu masih SQL. Sintaks query untuk menampilkan aktor yang memiliki peran dalam sebuah film pada tahun 1990 sampai 2000. Ini kita ambil dari tabel apa aja? Dari tabel apa aja nih kita ambil? Aktor sama movie, Kak. Ya, dari tabel aktor. Kemudian sini dibutuhkan tahun filmnya kan. Nah, tahun film itu kita ambil dari tabel movie. Berarti harus kita cari nih relasi antara aktor dengan movie. Dia nggak bisa berelasi secara langsung karena dia harus melewati tabel movie cast. Berarti nanti kita joinnya aktor, movie cast, dan movie. Ya kan? Berarti sama, harus kita periksa dulu pertama select-nya. Itu kan menampilkan aktor, berarti first name dan last name-nya. Dari tabel aktor, kemudian join-nya kita periksa. Movie cast, udah pas nggak on-nya. Dia sama-sama XID dan XID di movie cast. Kemudian si movie-nya. Movie-nya itu, on-nya itu adalah si move ID di movie cast dan move ID di movie. Oke, udah bener ya. Nah, selanjutnya berarti kita cek sama pilihan yang lain nih. Di sini benar juga, ini juga benar ya. Ini juga benar. Berarti tinggal kondisinya. Di sini kan kondisinya kan yang dimintanya film pada tahun 1990 dan 2000. Ya kan? Sampai 2000.
berarti akan ada kondisi where. Nah, di A itu ada where-nya, nah di B nggak ada where-nya, berarti B ini salah. C ada where-nya, D ada where-nya. Nah, selanjutnya kita bikinlah kondisinya gimana. Menurut kalian kalau mau menampilkan film pada tahun 1990 sampai 2000 itu gimana kondisi where-nya? Pakai between, Kak. Kayak between ya. Nah, di sini where-nya lebih kecil dari 2000. Itu kenapa salah? Nanti yang ditampilkan ikut juga yang 1980 juga. Ya, nanti ditampilkan juga kan yang di bawah 1990. Ya, berarti ini salah. Nah, yang C, between 1990 dan 2000. Benar atau enggak nih? Menurut saya benar, Kak. Benar ya. Karena dia antara 1990 dan 2000. Nah, yang D, di mana move year-nya itu from 1990 to 2000. Itu benar nggak? Salah, Kak. Kenapa salah? Kenapa, Kak? Salahnya di mana nih? Menurut saya di from-nya itu, Kak. Biasanya kalau from digunakan tuh ketika dia memilih tabelnya, Kak. Iya. Jadi from itu untuk tabel ya. Nggak ada fungsi from dan to di bagian kondisi where. Kan? Berarti yang benar itu adalah si C. Ya kan? Between 1990 sampai 2000. Oke, kita next. Cara 3NF adalah tidak adanya ketergantungan antara non-key atribut. Itu true atau false? True atau false? True, Kak. Kenapa? True, Kak. True. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Normalisasi 3NF. Normalization 3NF adalah relasi dari first dan second normal form yang dimana tidak ada non-primary key yang memiliki transitively dependent ke primary key. Dan artinya dia yang non-primary key-nya, yang bukan primary key, itu tidak memiliki ketergantungan atau hubungan terhadap non-primary key lainnya. Nah, di sini kan dibikin di soalnya tidak adanya ketergantungan antara non-key atribut. Nah, berarti dia true karena antara non-key yang satu dengan non-key lainnya itu nggak ada ketergantungan, nggak ada dependensi. Nah, berarti dia memenuhi pengertian dari syarat si 3NF ini. Oke. Kita next. Kita dapat menggunakan switchboard dalam MS Access yang menyediakan cara kepada pengguna aplikasi untuk navigasi aplikasi yang digunakan dikenal sebagai navigation pane. Itu true atau false? Switchboard
switchboard. Kita cari materi switchboard. Ini dia. Materi switchboard. Di sini dibilang switchboard-nya itu menyediakan akses fitur. Dia menyediakan fitur yang dikenal sebagai navigation pane yang biasa digunakan oleh si user untuk menavigasi dari aplikasi yang dibuat si usernya ini. Nah, sama nggak dia pengertiannya dengan yang di soal? Sama, Kak. Sama ya. Menyediakan cara pada pengguna aplikasi untuk navigasi aplikasi yang digunakan. Oke, dia sama ya. Dia menggunakan navigation pane untuk menavigasi di dalam aplikasinya, aplikasi pengguna. Dia provide a way for users to your application to navigate around your application. Berarti dia true ya. Kita next. Sebuah makro dalam MS Access merupakan sebuah alat untuk mengotomatisasi sebuah task dan menambahkan fungsionalitas dalam form, report, atau control. Itu true atau false? True, Kak. True ya. Kita lihat. Sebuah makro dalam akses itu adalah sebuah tools, sebuah alat yang memungkinkan kita untuk otomatisasi sebuah task dan menambahkan fungsionalitas dalam form, report. Nah, ini dia perbedaannya nih. Di materi dibilangnya kan dalam form, report, dan control. Sedangkan di sini dalam form, report, atau control. Nah, meskipun dia cuma satu kata, ini dia mempengaruhi. Kalau dan ini kan bisa ketiganya nih. Kalau atau itu berarti salah satu. Bisa form, atau report, atau control. Salah satu aja. Sedangkan kalau dan itu bisa ketiganya. Ini false harusnya. Ini trik ini. Cuma satu kata. Oke. Jelas? Jelas, Kak. Kita lanjut. Oops, query lagi. Berikut ini adalah query yang tepat untuk menampilkan film yang ditangani oleh direktur yang memiliki nama depan Woody Allen. Nah, berarti kita mau menampilkan dari tabel apa aja? Pertama kan dia mau menampilkan filmnya. Berarti menampilkan judul filmnya. Kita menggunakan tabel movie. Kemudian dimintanya yang ditangani oleh direktur yang memiliki nama depan Woody Allen. Berarti kita memerlukan tabel direkturnya untuk mendapatkan nama si direktur ini, si Woody Allen ini. Nah, berarti kita menggunakan tabel movie dan direktur. Kita lihatlah relasinya. Relasi movie dan direktur ini kan nggak bisa langsung kan? Dia harus melalui si movie direction. Si movie berelasi dengan movie direction, kemudian movie direction berelasi dengan direktur. Lalu kita lihatlah di sini select-nya. Nah, di sini select movie title from movie. Udah pas ya untuk menampilkan film yang diambil dari tabel movie. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya, berarti selanjutnya kita lihat kondisinya, where-nya, subquery-nya. Kita kan mau menggabungkan antara movie dengan movie direction dulu. Berarti kita lihatlah atribut mana yang berelasi.
adalah atribut si movie ID. Di sini kan primary key-nya move ID. Ini foreign key-nya move ID. Berarti di mana si move ID dari si table movie itu sama dengan yang ada di dalam movie direction-nya. Itu harus ada di dalam movie direction. Oke, berarti dia where move ID sama dengan, baru kita select lagi, select move ID-nya dari tabel movie direction. Yang A udah pas, yang B pas juga, yang C juga sama, yang D juga sama ya. Oke, selanjutnya kita mau melihat relasi antara movie direction dengan movie directornya. Berarti kita where lagi lah di movie directionnya. Di where, nah atribut mana lagi nih yang memiliki relasi antara director dengan movie direction? Dia memiliki relasinya di atribut dir ID. Directornya itu ada primary key dir ID, di movie direction ada foreign key dir ID. Berarti kita menggunakan where dir ID-nya itu sama dengan, kita select lah dir ID dari tabel director. Where dir ID dari director. Itu sama ya, semua yang C, terus yang D. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi dari tabel direktornya. Karena kita mau mencari yang direktor memiliki nama depannya itu Woody Allen. Berarti kita buatlah kondisi di tabel direktornya. Kondisinya itu where, kemudian apakah si Woody ini merupakan nama depan atau si Allen-nya yang nama depan. Ini kan satu kesatuan kan, Woody Allen. Berarti yang nama depannya yang mana? Nama depannya yang Woody, Kak. Ya, nama depannya Woody, nama belakangnya Allen. Yang Allen, Kak. Oke. Nah, kita carilah. Di sini where dir first name-nya itu Woody dan dir last name-nya itu Allen. Ini udah benar ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini where dir first name-nya itu Allen dan dir last name-nya itu Woody. Itu salah ya. Oke, ini berarti salah. Ini benar. Ini benar. Nah, oke. Oh, sorry. Ini tadi salah harusnya. Ini where move ID sama dengan dir ID. Padahal harusnya kan yang dari movie direction ke director itu yang disamakan itu adalah dir ID dengan dir ID-nya. Di sini malah dibikinnya move ID dari movie direction. Disamakannya dengan dir ID. Berarti ini udah salah di bagian sini kan. Nah, yang D ini sama-sama dir ID, oke. Nah, di sini yang salah. Dari movie-nya itu benar, yang mau kita cari itu move ID-nya. Tapi dari movie direction, harusnya dia menggunakan move ID, bukan dir ID. Karena yang mau kita samakan itu adalah move ID dari tabel movie dengan move ID dari tabel direction. Ya kan? Nah, berarti yang benar itu, yang paling tepat adalah A. Karena dari tabel movie, dia menyamakan move ID dengan movie direction, lalu dir ID disamakan dari movie direction dengan dir ID dari director. Kemudian kondisi where-nya juga benar. First name-nya itu adalah Woody, last name-nya adalah Allen. Jadi yang benar adalah A. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke nomor 19. Perhatikan relasi berikut ini. Ada tabel kursus. Atributnya ID peserta, nama, umur, kelas, guru, dan nilai. Relasi berikut ini belum memenuhi syarat 3NF dan jika dinormalisasi akan menghasilkan relasi berikut ini. Nah, dia kan mintanya apakah setelah dinormalisasi dia membentuk dua tabel nih. Ada ID peserta, nama dan umur, kemudian ID peserta, kelas, guru, dan nilai.
itu apakah sudah memenuhi syarat 3NF? Syarat 3NF itu apa? Ada yang tahu? Tadi kan ada soalnya nih. Syarat 3NF apa? Yang non-key-nya nggak bergantung. Yang non-key-nya tidak bergantung sama siapa? Sama non-key lainnya, Kak. Ya. Jadi nggak boleh ada non-key yang bergantung dengan non-key lainnya. Berarti kita fokuskan ke non-key-nya. Dari tabel yang pertama nih, ID peserta, nama, dan umur. Yang mana yang merupakan primary key? ID peserta, Kak. ID peserta ya. Berarti yang non-key adalah nama dan umur. Kita lihatlah, nama dan umur ini memiliki dependensi nggak? Dia bergantung nggak nama dan umur? Bergantung nggak nama dan umur? Enggak, Kak. Nggak ya, karena kan bisa aja ada dua orang namanya sama tapi umurnya berbeda, ya kan? Iya, Kak. Misalnya kayak si Elsa nih, Elsa dengan Elsa Day. Nama depannya sama-sama Elsa, tapi umurnya kan bisa aja berbeda, gitu ya kan? Makanya dia tidak memiliki dependensi. Berarti tabel yang pertama sudah memenuhi syarat 3NF. Nah, tabel yang kedua, ID peserta, kelas, guru, dan nilai. Ini yang mana key-nya? ID peserta, Kak. ID peserta, Kak. Oke, ID peserta ya. Berarti yang non-key adalah kelas, guru, dan nilai. Ada nggak ininya, dependensinya? Kelas, guru, dan nilai. Ada nggak dependensinya? Guru dengan kelas, Kak. Guru dan kelas? Bergantung itu. Apakah satu guru hanya mengajar di satu kelas? Enggak, Kak. Salah. Kan? Satu kelas juga kan bukan hanya satu guru yang mengajar di situ kan? Oke. Berarti dia tidak berdependensi. Nah, guru ke nilai? Enggak. Enggak juga kan? Kelas ke nilai? Enggak. Enggak juga. Oke, berarti dia tidak memiliki dependensi antara non-key-nya. Berarti dua tabel ini sudah memenuhi syarat 3NF. Ya kan? Iya, Kak. Nah, berarti jawabannya adalah true. Karena relasi berikut ini belum memenuhi syarat 3NF. Berarti, dan jika dinormalisasi akan menghasilkan relasi berikut ini. Ini maksudnya yang relasi berikut ini belum memenuhi syarat 3NF. Ini relasi yang atas atau relasi yang bawah nih? Dan jika dinormalisasi akan... Oh, ya. Yang di atas ya. Yang di atas belum memenuhi syarat 3NF. Kemudian kita normalisasi dengan 3NF, menghasilkan tabel yang bawah. Benar ya? Setelah kita normalisasi, kita cek, dia udah memenuhi syarat 3NF yang di bawahnya setelah dinormalisasi. Berarti true jawabannya. Oke, kita next. Ada yang mau ditanya dari ini? Soal yang 19? Tidak ada, Kak. Ada ya, kita next. Oke. Jika terdapat partial dependensi antara non-key atribut dengan key atribut, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat normalisasi 2NF, BCNF, 3NF, 1NF. Nah, partial dependensi antara non-key dengan key atribut. Nah, tadi kan kita udah tahu kan kalau syarat 3NF itu yang antara non-key. Sedangkan di sini kan non-key dengan key, berarti dia tidak mungkin yang 3NF. Ya kan? Iya, Kak. Ya, Kak. Nah, kemudian berarti antara BCNF, 2NF, atau 1NF. Syarat 1NF apa? Syarat 1NF apa deh?
Datanya nggak berulang, Kak. Ya, datanya nggak boleh berulang dan nggak boleh ada yang nol. Ya kan? Berarti dia bukan 1NF. Nah, kalau 2NF gimana? Apa syaratnya? Syaratnya harus fully dependency kan? Jadi kalau ada non-key harus dia bergantungnya itu hanya ke key-nya aja. Tapi kalau misalnya ternyata dia ada juga bergantung ke non-key lainnya, itu disebut dengan partial dependency. Ya kan? Misalnya kayak yang tadi nih. Kita back dulu ke nomor 19 nih. Misalnya kayak ini. Di sini kan si kelas, guru, dan nilai, si ID peserta itu adalah key-nya, kuncinya. Kelas, guru, dan nilai adalah non-key. Jadi kalau misalnya ternyata si kelas ini memiliki dependensi terhadap ID peserta dan guru, itu disebut partial dependency. Tapi kalau misalnya si kelas ini hanya bergantung pada ID peserta, itu disebut fully dependency. Jadi kalau misalnya dia parsial, harus kita pecah. Ya kan? Sedangkan 2NF itu syaratnya harus fully dependency. Nah, pernyataan di soalnya jika terdapat partial dependency antara non-key atribut dengan key atribut, maka tabelnya harus dipecah. Ya kan? Berarti kalau misalnya ada partial harus kita pecah agar dia menjadi fully dependency. Itu dia merupakan syarat normalisasi dari 2NF. Jawabannya adalah 2NF. Nah, BCNF, ada yang tahu nggak syaratnya apa? Ada yang tahu nggak syaratnya gimana? BCNF itu syaratnya adalah jika si X-nya itu memiliki dependensi ketergantungan terhadap si Y, maka si X itu kita sebut sebagai super key. Dan itu yang kita pecah gitu. Itulah BCNF. Misalnya kita back dulu ya ke nomor 19. Misalnya nih di sini si ID peserta merupakan key dari nama dan umur, ya kan? Dia memiliki dependensinya ke nama dan umurnya. Di sini juga di tabel berikutnya juga ID peserta juga memiliki menjadi key, memiliki dependensi ke kelas, guru, dan nilai. Nah, dia kan keduanya itu si ID peserta itu sama-sama menjadi key, menjadi dependensi terhadap non-primary key lainnya. Maka si ID peserta ini merupakan super key. Dialah key utama, key supernya. Kunci yang paling utama dari seluruh tabel pemecahan normalisasi itu. Itulah kalau BCNF. Paham? Paham ya? Masih kurang, Kak. Masih kurang ya? Kalau BCNF itu kan tadi jika ada si X itu memiliki dependensi ke si Y, maka si X lah yang jadi supernya. Super key. Oke, super key. Nah, di bagian tabel kursus ini, dia kan si ID peserta ini menjadi kuncinya, ya kan, key-nya. Tapi kalau kita lihat non-primary key di sini, nama, umur, kelas, guru, dan nilai, masih ada yang partial dependency.
Masih ada yang dia memiliki ketergantungan ke non-primary key lainnya, non-key lainnya. Misalnya kayak nama ke umur gitu kan. Kelas, guru, dan nilai. Itu kan masih bisa kita pecah. Makanya tadi menghasilkan yang 3NF ini. Nah, di 3NF ini, si ID peserta kita jadikan key. Karena dia memiliki dependensi terhadap nama dan umur. Kemudian di tabel kedua juga ID peserta kita jadikan key karena dia memiliki dependensi terhadap kelas, guru, dan nilai. Ya kan? Nah, karena satu atribut ini, atribut ID peserta, dia menjadi kunci, menjadi key, menjadi fully dependency terhadap seluruh atribut non-primary key dari hasil pecahan tabel normalisasinya. Nah, dari tabel kursus ini kan setelah kita normalisasi, dia menghasilkan 2 tabel. Dari kedua ini, dia menjadi key, menjadi fully functional dependensi terhadap non-key lainnya. Dia menjadi key-nya. Maka kita sebut si ID peserta ini sebagai super key-nya. Inilah yang menjadi super key. Gitu. Karena si ID peserta ini fully fungsional ke nama, fully fungsional ke umur, fully fungsional ke kelas, fully fungsional ke guru, dan fully fungsional ke nilai. Berbeda kayak misalnya yang contoh kita kemarin. Kita lihat contoh normalisasi kemarin itu. Kita lihat ya, normalisasi. Ada gitu. Iya, di sini ya. Bukan. Normalisasi yang pertama. Nah, nih contoh normalisasi yang pertama nih. Dari tabel transaksi, belum muncul ya tabelnya. Nih, dari tabel transaksi, kalau kita lihat awalnya kan dia si nomor faktur yang menjadi key dari seluruh atributnya, ya kan? Kemudian kita lakukan normalisasi hingga akhirnya dia membentuk 4 tabel. Nah, dari 4 tabel ini, kan key-nya berbeda-beda antar tabel kan, ada kode pelanggan, ada kode barang, nomor faktur, kemudian nomor faktur, ya kan? Maka si nomor faktur ini tidak bisa kita jadikan super key. Karena dia bukan merupakan key dari tabel lainnya. Dia bukan merupakan kunci dari tabel lain yang udah kita normalisasi. Sampai situ paham? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat yang lain, ada lagi nggak yang kita? Nggak ada ya? Nah, ini awalnya kita lihat kuncinya itu adalah si student. Tapi setelah kita lakukan normalisasi, ternyata di tabel setelah kita hasilkan 2 tabel ini, di tabel 1 dia masih student, tapi yang tabel lainnya dia sudah advisor kuncinya. Maka si student ini tidak lagi menjadi super key. Dia tidak ada bentuk BCNF-nya. Nah, berbeda dengan yang soal tadi, soal kuis ini. Di sini setelah kita lakukan normalisasi, dia menghasilkan 2 tabel, keduanya masih ID peserta, sama-sama ID peserta kuncinya. Maka si ID peserta ini merupakan super key.
Nah, karena dia sudah ada super key dari hasil normalisasinya, berarti ini bisa menjadi bentuk BCNF. Gitu. Jadi kalau misalnya dia 1NF, 2NF, 3NF, kita melakukan pemecahan kan. Misalnya dari satu tabel kita pecah jadi 2 tabel, jadi 3 tabel ya kan. Sedangkan kalau BCNF kita hanya mencari atribut mana yang menjadi super key. Itulah kalau BCNF. Paham? Oke. Berarti ini jawabannya 2NF kan? Karena tadi BCNF itu mencari super key, 3NF itu antar non key, 1NF itu hanya memecah yang multi value. Oke. Kita finish. Ini udah semua. Kita submit all. Ups, ada yang salah nih. 55. Yang mana nih yang salah nih? Benar. Nih, benar. Oh, ini dia. Sebuah makro, loh kok false ya? Harusnya true. Harusnya false ya? Ya enggak sih? Mana tadi tuh? Nih. Karena kan di sini and, di sini atau. Harusnya ada pengaruh kan ya? Oke, coba nanti aku konfirmasi deh sama Bu Nova. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait kuis ini, soal kuisnya? Jelas semua? Terus, Kak. Oke. Izin, Kak. Ya, Dek, kenapa? boleh kan minta Kak reviewnya nih Kak untuk dibahas lagi kita Kak. Soalnya nggak bisa di-review Kak. Kuisnya. Oh, sengaja nggak bisa di-review. Oh iya ya Kak. Tapi nanti ini rekamannya, recordnya ku upload ke CIS sih. Nanti dari situ aja lah kalian kalian tonton lagi. Iya Kak. Oke. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, oke, bentar ya. Oke, coba kalian ini on cam dulu sebentar, kita absen. Ya, on cam dulu sebentar, kita absen. Ini kok ada yang berempat ini? Heh, COVID, heh. Agak. Kami satu rumah, Kak. Oke, intip ya. Ini ada 53 orang yang hadir dari 72 ya.
Ada berita dari ketua kelasnya yang nggak hadirin gimana? Ada yang ini izin? Kalau dari saya sendiri nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Oke. Udah bisa off cam.